Pace bene, belakangan ini kan banyak orang berdiskusi tentang ajaran iman, tentang teori-teori, tentang dogma, tetapi tidak ada yang bisa menjadi penengah dan kalaupun ada yang berusaha tampil sebagai penengah, setiap orang yang terlibat tidak mengakui otoritas si penengah. Nah, saya mau mengutip satu tulisan dari Eusebio dari Caesarea yang menulis Vita Constantini. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eusebio tentang hidup Kaisar Konstantinus. Terdiri atas 4 buku. Nah, yang saya ambil ini adalah dari buku kedua, di mana di sana ada surat-surat dari Konstantinus yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam diskusi perdebatan tentang kealahan Yesus waktu itu. Terutama ini tentang Arius, dan dia menulis surat ini kepada Arius dan Alessandro waktu itu. Nah, dia punya otoritasnya. Nah, yang menarik untuk saya, meskipun background Konstantinus ini, ilmu berteologinya bisa dipertanyakan, bukan berarti dia tidak punya kapasitas ya, tapi bisa dipertanyakan kedalaman ilmunya, tetapi yang dia tulis ini benar-benar relevan, bahkan sampai sekarang bisa dipakai. Saya mau baca, satu nomor saja ini. Sebab, siapakah yang benar-benar mampu memahami dengan tepat atau menafsirkan secara memadai kekuatan dari dogma-dogma yang begitu agung dan sulit? Siapa yang bisa paham? Dan sekalipun ada seseorang yang dianggap mampu melakukannya dengan mudah, berapa banyak orang yang dapat ia yakinkan? Andai kata ada orang yang benar-benar sanggup menjelaskan dogma-dogma tentang kealahan putra ini begitu terang, siapa rupanya yang berhasil dia yakinkan? Berapa banyak? Soal efektivitas ini ya. Dan siapakah yang bisa menyelami kerumitan penyelidikan-penyelidikan semacam itu tanpa menanggung resiko melakukan suatu kesalahan yang berbahaya? Hmm, apa artinya ini? Sangat berisiko sebenarnya kalau kita membahas tentang dogma-dogma yang begitu sulit itu. Sangat berisiko, apalagi kita ini yang dengan latar belakang kita ini begitu ya. Ada risikonya loh dan berbahaya. Tentu saja dalam hal-hal seperti ini kita harus menahan diri dari berbicara berlebihan karena 2 alasan. Nah, ini dia dibilang. Jadi ini penting untuk kita juga, baik untuk saya juga untuk pendengar. Nah, ini yang nanti akan dia bahas. Pertama, karena kelemahan dari kodrat kita sendiri, kita mungkin tidak mampu menjelaskan masalahnya dengan benar. Karena keterbatasan manusiawi. Keterbatasan bukan soal apakah saya pintar, kamu lebih pintar, bukan. Tetapi karena sepintar apapun memang terbatas kita untuk memahami kealahan putra ini. Dan kedua, karena keterbatasan akal para pendengar, yang tadi kan pembicara yang dia terbatas untuk bisa merumuskan. Yang kedua, pendengar juga terbatas kemampuannya. Mereka mungkin tidak sanggup memahami secara tepat apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dalam kedua situasi ini, umat akan cenderung terjerumus ke dalam bid'ah dan perpecahan. Benar-benar aplikatif apa yang ditulis oleh Konstantinus lah saya katakan ya, meski ini ditemukan dalam Vita di Konstantino yang ditulis oleh Eusebio. Ada beresiko baik bagi si pembicara juga bagi si pendengar. Bahkan sebaik apapun niat kita bisa saja diinterpretasi buruk oleh orang yang sudah punya a priori, sudah punya dugaan buruk. Nah, ini pasti mau ngejek ini. Oh, ini pasti mau menyerang ini. Soalnya dia Katolik. Saya bukan Katolik. Kalau dia bahas bukan Katolik, dia ini pasti mau menyudutkan, mau memojokkan. Ada a priori macam itu sehingga penjelasan sebaik apapun tidak akan ditangkap. Nah, si pemberi penjelasan pun bisa juga ter ada bias dalam penjelasannya. Nah, pesan Konstantinus ini baik juga menjadi permenungan bagi kita supaya bukan berarti nggak bisa mendengar ya, ya kita dengar tapi
hati-hati jangan terlalu impulsif, terlalu tiba-tiba memberi tanggapan yang bisa saja salah menangkap, salah mengerti. Pace bene.